Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kembali berjumpa dengan Pak Jajang dalam pelajaran seni budaya. Masih kita membahas tentang sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak berharap kali ini di pertemuan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan dimudahkan oleh Allah dalam mencari ilmu dan diberikan semangat yang luar biasa walaupun belajar masih tetap di rumah. Baik anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Sebagaimana kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Mekah, ya, sampai terakhir pembahasan kita di Baiat Aqabah yang kedua. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Namun sebelum itu kita awali pertemuan kita pagi ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah ini karena alasan untuk menyelamatkan dan melindungi diri dari hinaan, siksaan, dan juga kekerasan kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Walau itu tidak semua salah, tapi itu pendapat yang kurang tepat. Karena sebenarnya setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh beliau itu telah melalui pemikiran cerdas dan cermat, dan tentu atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Rasulullah tidak pernah takut atau sembunyi atau menghindar, apalagi lari dari kafir Quraisy dan para penghalang dakwah Islam waktu itu. Nah, dikarenakan itu kegiatan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Yathrib atau Madinah ini yang diikuti oleh para sahabat dan muslimin yang lainnya harus kita maknai, harus kita pahami, bukan karena ketakutan, tetapi untuk memperluas dan mengembangkan wilayah dakwah Islam. Sekali lagi, hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, tujuan utamanya adalah untuk memperluas dan mengembangkan wilayah dakwah Islam. Jadi semata-mata karena dakwah, bukan karena takut, bukan karena siksaan dan hinaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Harus kita pahami. Nah, kehadiran Rasulullah SAW di Madinah sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Madinah waktu itu. Karena seperti kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya, ada terakhir 75 orang Madinah yang ikut berbaiat kepada Rasulullah di Baiat Aqabah yang kedua. Mereka sudah meminta, sudah berharap Rasul bisa datang ke Madinah dan bisa mempersatukan pertikaian yang terjadi di antara suku-suku yang ada di Madinah. Nah, orang-orang Madinah sudah menantikan kedatangan Rasulullah, yang mereka tahu bahwa Rasulullah adalah seorang pemimpin yang sangat cerdas, seorang pemimpin yang amanah, yang bijak, ramah dan santun, serta tegas dan jujur. Nah, masyarakat Yathrib berharap kehadiran Rasulullah SAW di Madinah bisa menjadi pelindung bagi mereka dan bisa memecahkan berbagai masalah yang timbul di antara mereka, menyatukan dua suku yang bertikai sekian lama, yaitu suku Aus dan Khazraj, dan juga membangun peradaban masyarakat yang beradab. Nah,
mengingatkan kembali bahwa proses hijrah ini tidak lepas dari dua kaum. Yang pertama, kaum yang ikut Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu kaum apa? Kaum muhajirin. Betul. Nah, kaum muhajirin disambut oleh orang-orang Madinah, kaum muslimin Madinah yang lebih dikenal dengan kaum Ansor. Jadi kaum muhajirin dan kaum Ansor bersatu dalam satu wilayah, dalam satu kepemimpinan Rasulullah untuk membangun peradaban yang madani di bawah naungan Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW sebelumnya berdakwah di Mekah itu selama lebih kurang 13 tahun, ya. Karena 10 tahun berikutnya Rasul berdakwah di Madinah. Nah, akan tetapi selama 13 tahun tersebut, sudah kita pelajari sebelumnya, orang-orang yang beriman di antara orang-orang Mekah itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu pesat. Nah, mereka masih banyak yang tetap dalam kemusyrikan. Dan di samping itu mereka tidak menerima juga mengganggu pada dakwah Islam dan mengganggu umat-umat muslim yang sudah masuk Islam terlebih dahulu dengan berbagai cara, ancaman, hinaan, bahkan ancaman untuk membunuh pada Rasulullah dilakukan. Nah, berdasarkan hal itu, kota Mekah, tempat lahir Rasulullah tersebut, tidak memberikan harapan bagi dakwah Islam, tidak memberikan harapan yang begitu baik. Karena beberapa tempat pernah dicoba oleh Rasulullah untuk berhijrah. Yang pertama ke Habasyah. Dan Madinah ini adalah alternatif atau pilihan yang paling baik, yang paling tepat untuk dijadikan pusat kegiatan dakwah Islam waktu itu. Nah, saat tekanan siksaan orang-orang kafir Quraisy semakin parah kepada Rasulullah dan kepada umat muslimnya, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Nah, proses hijrahnya ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya, bertahap, tidak sekaligus. Nah, bahkan Rasulullah pun berangkatnya tidak bersama-sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Kan tetapi beliau berangkat hanya bersama Abu Bakar Siddiq. Setelah dipastikan kaum muslimin tiba di Madinah. Nah, berita kedatangan Nabi Muhammad SAW sudah tersebar ke Madinah. Semua penduduk menanti-nanti kedatangan beliau. Nah, nanti diceritakan ketika Rasulullah tiba di Madinah, disambut dengan gegap gempita oleh para penduduk Madinah dan kaum muslimin Mekah yang sudah tiba di Madinah terlebih dahulu, dengan syair-syair, dengan lantunan syair yang indah sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ini bukan hanya sekedar berpindah untuk menghindari ancaman dan tekanan kafir Quraisy tadi, tapi untuk menjadi pembaharuan terhadap ajaran nenek moyang mereka, penduduk Mekah yang sudah muslim. Nah, hijrah kaum muslimin tersebut pun mengandung maksud untuk mengatur potensi dan menyusun strategi dalam menghadapi tantangan lebih lanjut. Nah, sehingga nanti terbentuk masyarakat baru yang di dalamnya bersinar kembali mutiara tauhid warisan Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hijrah ini adalah proses awal kebangkitan Islam. Hijrah ini proses awal dakwahnya Rasulullah SAW. Dari sana akan mulai tersusun kekuatan-kekuatan muslimin yang luar biasa, sehingga ujungnya nanti Islam akan menguasai Mekah, menguasai Madinah, dan menguasai dunia. Demikianlah pembahasan tentang proses awal
perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Berikutnya kita akan membahas lebih banyak lagi tentang proses hijrahnya Rasulullah dari mulai Mekah sampai tibanya di Madinah. Semoga kita diberikan waktu untuk kembali berjumpa dan membahas tentang hijrah Nabi tersebut. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.